Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula fenomena kejahatan manusia yang beragam bentuknya, seperti berita tentang kebohongan, pemfitnahan, hingga pembunuhan. Belakangan ini, banyak sekali kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Seorang pria yang tanpa berpikir panjang meneriakkan bom dalam pesawat dan menebarkan teror. Lalu, ada juga kasus pembunuhan seorang wanita. Namun, pernahkah terlintas di pikiran kalian, mengapa manusia melakukan sebuah tindakan keji? Apa yang melatar belakangi mereka berbuat hal tersebut? Dalam Al-Quran surat An-Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, kejahatan, setan, pembisik yang bersembunyi dan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Sesungguhnya, setiap manusia memiliki musuh yang tak kasat mata, berupa bisikan serta pikiran jahat dari jin, manusia, atau bahkan diri sendiri. Iman adalah cahaya yang menerangi jalan keselamatan. Di saat dunia menggoda, ingatlah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya lah tempat kita berlindung di hari ini, esok, dan di hari yang akan datang. Dengan iman yang terjaga, kelak di hari pembalasan, kita berdiri dalam naungan rahmat-Nya, bukan dalam hisab yang menyakitkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ya. Pak, ya. Kalau diingat-ingat, Bu, ya. Bu, ya. Diingat-ingat waktu kecil dulu, ya. Surah apa yang pertama kali diajarin orang tua ke kita? Al-Fatihah. Habis itu apa? Kulu. Apa? Al-Ikhlas ya. Kulu itu ada Al-Ikhlas. Kul wallahu ahad. Terus apa lagi kulu lagi yang lain? Kul a'udzu birabbin nas. Terus kul a'udzu birabbil falaq. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Nah, kalau misalnya ketemu setan, bacanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa lihatnya ke saya ini semuanya? Yang ketemu setan langsung. Biasanya diajarin kalau ngadepin keburukan, ya, ngadepin jin, itu katanya baca Al-Mu'awwazatain. Al-Mu'awwazatain itu ada dua, Al-Falaq sama An-Nas. Al-Falaq itu minta perlindungan dari kejahatan dari luar, dan An-Nas itu kejahatan yang datangnya dari dalam diri sendiri ataupun juga dari manusia yang lainnya. Apa itu? Surah An-Nas surah keberapa? 114. Surah yang terakhir di Al-Quran, ya Bu? Penutup, ya. Surah An-Nas, yuk sama-sama kita baca surah An-Nas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bu, Pak, surah An-Nas ini seringkali jadi surah favorit kalau sholat. Betul apa betul? Apalagi waktunya udah mepet. Kadang-kadang cuma ina aktoina. Pengen cepet aja. Tapi yuk hari ini kita ngaji ya. Kita ngaji, kita coba bedah surah An-Nas yang sering kita baca ini ya. Dari ayat 1 sampai ayat 6. Bener. Wah pinter banget bocah itu. Yang mana itu? Angkat tangan mana coba tadi? Luar biasa. Nanti dapat 50.000 ya. Dari Ustadz. Baik, tentunya sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Tamami yang akan membahas kajian surah An-Nas. Seperti apa dan bagaimana memaknainya. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ustadz, apa kabar Ustadz Tamami? Alhamdulillah, baik. Baik Ustadz ya. Baik. Hari ini ceria banget ini Ustadz ini. Harus, karena ngelihat jamaahnya ceria-ceria calon penghuni surga. Luar biasa. Walaupun duitnya rada kurang. Iya. Tapi jujur Ibu, saya ngeliat hari ini cerahnya bukan cuma karena depan ibu-ibu bapak-bapak aja. Soalnya hari ini dampingin sama bininya di depannya. Nyonya mana istri? Tuh. Lah. Assalamualaikum Ibu, makasih ya. Silakan Ustadz, kesempatan pertama surah An-Nas ayat pertama. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Salam membawa plastik. Cakep. Kemudian mama yang jawab salam makin kesini makin cantik. Iya, amin. Bapak-bapak jangan jawab amin. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hadir di Masjid At-Taqwa Rorotan Jakarta Utara yang mudah-mudahan duduknya kita pada kesempatan siang hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita doakan pembawa acara kita, Masya Allah, Al-Mukarram Al-Ustadz David Khalik yang ganteng yang gak kalah sama saya. Ya. Cuman beliau duluan gantengnya, saya rada terlambat gantengnya. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur dalam selalu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan ngaji ringan, simple, mudah-mudahan bermakna. Satu surat yang memang menjadi surat terkenal bahkan menjadi andalan kita ketika kita sholat. Apa itu? Surah An-Nas. Makanya orang Betawi bilang tuh, benar kata beliau tadi, ada 3 surat favorit yang sering kita baca ketika sholat. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbi. Ini namanya surah Al-Ekspresiyah. Al-Ekspres. Surat ekspres cepet. Tapi ada satu kul yang kadang-kadang kita rada males membacanya karena emang takut. Takut apa? Ustaz? Apa itu? Kul ya ayyuhal kafirun. Oh iya. Karena takut muter-muter. Wala anak, wala antum, wala antum, wala anak, wala antum. Kata bininya, wala dolin kelamaan. Kita akan belajar satu surat An-Nas. Ini surat istimewa Ibu. Kenapa istimewa? Karena kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun gangguan yang ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Bu, manusia itu Pak, dihantui oleh pikirannya sendiri. Sering terjadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita memang kadang-kadang munculnya dari siapa? Pikiran kita sendiri. Betul apa betul? Contoh simple. Ada orang pengen jalan-jalan ke Bandung, tukang mabok. Tahu tukang mabok? Bukan mabok minuman, bukan. Artinya baru masuk bis langsung muntah. Jalan-jalan ke Bandung, baru masuk bis emang pikirannya, ya kayaknya gua mabok ini ya. Ya kayaknya gua mabok. Supir baru masukin gigi 1 udah mabok. Udah muntah tuh.
Karena apa? Karena pikirannya, betul apa betul? Tuh. Tapi ada juga yang pikirannya positif, pikirannya kuat padahal tukang muntah, kagak muntah pulang pergi. Kenapa? Karena dibawa oleh pikirannya masing-masing. Biasanya siapa yang ganggu pikiran kita sehingga kadang pikiran perbuatan kita bertindaknya negatif? Tentu yang pertama adalah syaitonir rajim, setan. Maaf, kadang-kadang setan yang kita artikan bukan setan yang kadang-kadang maaf kita anggap menyeramkan. Pocong, tilanak, tuyul, wa ashabu ajmain amma ba'dunya. Bukan itu, bukan. Tapi setan yang tak terlihat dalam kasat mata kita, yang ada di dalam hati kita. Yang kadang-kadang maaf justru menimbulkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Iri, dengki, apalagi? Suudzon, ya. Pokoknya nganggap orang itu kurang bener aja. Ada tetangga punya motor baru, kita iri. Tapi jangan khawatir Bu, kalau kita diiriin sama tetangga karena kita punya motor baru, dia iri, kita kanan aja udah. Ya. Beda jalur, enak kan begitu kira-kira. Ya. Lah ini karena siapa? Karena gangguan setan. Makanya dulu ingat gak Bapak Ibu sekalian, kita diajarin sama guru-guru kita, apapun bagaimanapun keadaan kita, Al-Quran terutama An-Nas jangan sampai kita tinggalkan dalam keseharian kita. Bahkan dulu kami diajarkan sama guru-guru kami, biasanya orang banyak gangguan itu bukan ketika hari-hari biasa, kadang sholat juga setan godain kita. Baru mulai takbir, Allahu Akbar. Padahal sebelum sholat kagak kepikiran cicilan panci. Ngapa pas takbir jadi keingetan? Allahu Akbar. Nah iya tukang panci 5 menit lagi nyampe ini ya. Siapa yang ganggu kalau bukan setan? Makanya punten Bang David, dulu kiai kami ngajarin. Biasanya kalau kita sebelum sholat itu baca surah An-Nas. Tapi jangan jangan kenceng-kenceng. Apalagi lagi sholat jamaah di masjid. Kul a'udhu, jangan. Santai dalam hati. Supaya apa? Supaya hati kita bersih. Supaya hati kita tenang. Sehingga insya Allah ibadah kita juga jadi enak. Bu. Sholat kalau hatinya tenang, hatinya enak. Kira-kira ibadahnya jadi khusyuk apa enggak? Masya Allah. Dicoel sama laki kita enggak bakal bergeming kita. Karena khusyuk Bang David. Gempa datang ke rumah kita, tenang aja udah. Ada ular kobra depan kita. Kira-kira tetap tenang apa kabur? Kabur. Ular kobra. Lagi sholat Allahu Akbar. Udah begini aja tuh kobra. Kira-kira kabur apa kagak itu? Kan udah baca Anas padahal ya. Jadi segala sesuatu itu bagaimana dengan pikiran kita. Nah, contoh Bu, Ibu, Ya. Bu, Pak, contoh Rasulullah SAW kan sebagai Nabi kita. Mengajarkan kepada kita selaku umatnya, apapun bagaimanapun kondisi kita, sehat ataupun tidak, fisik kita yang terpenting satu, hati kita harus positif. Lihat Rasulullah kan orang paling positif sedunia. Ya. Ketemu musuh, senyum aja santai. Dicaci, dimaki, diriin, disuuzon, bahkan punten ya Pak, maaf. Beliau difitnah sebagai seorang penyihir. Beliau difitnah sebagai seorang dukun. Tapi karena emang hatinya bersih, ya Allah santai. Karena apa? Belum tentu yang diucapkan oleh orang itu benar adanya. Mudah-mudahan di awal daripada ceramah kita pada siang hari ini, kita semuanya terjauh daripada godaan syaitan. Amin. Allahumma. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Pak. Jadi yang namanya surah An-Nas itu adalah minta perlindungan Allah dari kejahatan yang ada datang dari dalam diri kita sendiri. Makanya dengan qul a'udzu birabbin nas. Nas itu siapa? Ya orang sebelah kita, diri kita. Kita nas bukan? Nas. Nah nanti kita kaji lagi ya. Habis ini nanti ada Habib Nabil juga yang akan mengkaji ayat-ayat selanjutnya. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa angkat tangannya ibu-ibu? Siapa yang mau bertanya? Wah banyak. Bapak-bapak mau nanya? Ya udah mana tadi? Silakan. Ya ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Mas'udah dari Majlis Ta'lim Al-Iman wal Ihsan Masjid Jami'at Taqwa Rorotan. Izin bertanya Ustaz, seringkali kita lihat di TV-TV itu ada kasus pembunuhan. Kemudian dikala dia tertangkap karena ditanya, kenapa kamu membunuh? Dia bilang, bisikan setan. Apakah benar demikian? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksudnya bisikan setan kadang-kala kayak ada yang nyuruh gitu ya. Ya, suka dengar saya kok dengar kayak ada nyuruh saya ngebunuh orang itu, kayak ada ngebisikin saya. Nah, itu apakah benar itu setan yang bisikin Ustaz? Ya, baik, terima kasih Bu Haji sudah bertanya. Ya, kalau ibu-ibu disuruh nanya mau dia Bang David. Tapi kalau bapak-bapak suruh nanya nggak mau, maunya mancing. Iya. Apalagi akhir pekan ya. Baik, apakah itu dari bisikan setan? Ya tentu saja begini Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak bisa jauh dari bisikan setan. Kecuali yang pertama kita minta perlindungan kepada Allah dengan sebaik-baiknya perlindungan. Karena sebaik-baiknya perlindungan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, saya berlindung daripada godaan setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya bisikan setan itu bukan hanya misalkan suruh bunuh orang. Kadang-kadang yang paling simpel nyolong, tahu nyolong? Ya. Nyolong, tahu nyolong? Nyuri. Ya bahasa orang rorotan nyolong tuh. Ya, nyolong. Itu kadang-kadang maaf punten ya, itu kan karena bisikan setan juga kadang-kadang. Karena apa? Satu, kita pengen mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Ya. Misalkan, maaf, kita nggak punya uang, tiba-tiba pengen nyolong. Kenapa? Orang kan kalau nggak megang duit kagak enak. Betul apa betul? Nah, termasuk mungkin bisikan setan kayak kasus-kasus pembunuhan. Entah itu dendam, entah itu misalkan ada urusan pribadi yang belum selesai. Akhirnya biasanya orang-orang yang begitu, satu, kosong dari ayatnya Allah. Dua, hatinya itu tidak terpaut kepada Allah. Akhirnya setan mudah masuk ke dalam hati dan jiwanya. Kenapa? Karena kalau setan itu tidak akan pernah bisa masuk kalau diri kita iman, takwa, zikir kepada Allahnya kuat. Dan bisikan itu tidak akan terjadi kalau kita memang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biasanya orang yang kena bisikan setan kan ibadahnya jauh. Bengong aja di bedeng. Ya. Makanya punten-punten ya, bukannya gimana-gimana. Kata Allah yarham Mbah Maimun Zubair, gurunya guru kami. Bahaya. Orang yang nganggur itu salah satunya dia melakukan hal-hal yang negatif. Makanya inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyata mafsadatin. Jadi kita nih terutama yang laki-laki muda maupun tua, kosong waktu itu sangat berbahaya buat kita. Nah, biasanya disitulah setan akan masuk ke dalam jiwa dan raga kita. Lihat orang kalau maaf ya nganggur kagak ngapa-ngapain kan kerjaannya nyender bedeng begini tuh. Iya. Nyender, ada teman bikinin kopi, diseruput kopinya. Iya. Kan kerjaannya 3. 1 nyender, 2 minum kopi, 3 ngayal dah ya. Lihat ada orang bawa motor, ya Allah enak amat bawa motor ya. Ada ngeliat orang bawa duit segepokan, ya Allah enak. Akhirnya kan bisikan setan itu apa? Datang kepada dia. Imannya gak kuat, sholat kagak pernah, ngayalnya tinggi. Akhirnya apa? Timbul bisikan setan. Lah itulah yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Maka ayo bareng-bareng pada siang hari ini, kesempatan ngaji siang hari ini, kita hidupi kehidupan kita, hati dan jiwa kita dengan Al-Quranul. Supaya jauh dari bisikan setan. Ustadz kalau misalnya bedain antara bisikan setan sama, maaf nih kalau kita kan ada ilmu psikologi ya Bu ya. Ya betul psikolog. Kadang-kala kalau psikolog atau psikiater kita dengar ini kayak ada yang ngomong di telinga saya. Ada yang nyuruh-nyuruh, kadang suka langsung dibilang katanya orang stres. Katanya, ya ini emang udah stres nih, dia udah masuk dalam tahapan-tahapan. Mungkin ada yang delusi sampai skizofrenik. Nah gimana kita umat Islam menyikapi itu? Kalau dari sisi keilmuan ya Ustaz ya, dari sisi keilmuan kesehatan jiwa, silakan Ustaz. Baik.
Kalau dari ilmu kesehatan jiwa, kalau kita punten ya bapak-bapak ya ibu-ibu, biasanya orang-orang seperti itu kan memang akalnya sebenarnya bukan hilang, masih ada, cuman agak bergeser dikit. Dan biasanya maaf ya kalau kita temuin di jalan-jalan biasanya yang orang gila itu banyak kan laki apa perempuan ya? Saya nggak jadi laki. Mama kompak banget laki katanya gitu. Yang Kenapa? bapak-bapak nggak ada yang nyaut. Tapi faktanya seperti itu. Iya benar. Maaf ya Pak, maaf ya. Kadang kalau kita temuin kan orang gila kebanyakan laki-laki. Ya karena kan laki-laki punten maaf ya kan beban pikirannya berat. Mikirannya bukan cuma istrinya tapi apa? Anaknya. Iya. Mikirin pendidikannya. Akhirnya kadang-kadang begini. Karena memang mungkin imannya kurang kuat. Islamnya kurang bagus. Takwanya kurang kental. Akhirnya apa? Mudah digoda sama siapa? Sama setan. Iya. Mentok kemana-mana. Kadang-kadang kan kalau udah mentok, ya Allah, itu pikirannya udah kagak kemana-mana, udah kagak karuan dah, begitu bahasa orang Betawi. Iya, gitu kan. iya. Pokoknya bagaimana caranya harus kelakon, enggak kelakon, gila lama-lama tuh ya. Nah tapi mudah-mudahan lewat pengajian kita pada kesempatan siang hari ini, kita semuanya dikasih kewarasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi Ya Rabbal yang Alamin. penting itu bukan hanya waras hati, waras otak juga perlu ya. Iya. Itu kira-kira Ustaz David. Baik Ustadz, nanti kita lanjutin lagi ya Ustadz ya. Bu, jangan kemana-mana dan juga pemirsa tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi di bagian pertama kita sudah membahas ayat pertama dari surah An-Nas ya. Surah yang sering kita baca. Tapi gak sedikit juga di antara kita yang hafal, yang baca tapi gak tahu artinya. Jangankan artinya apalagi maknanya. Ayat pertama sudah dibahas. Yuk kita kaji ayat kedua dan ketiganya bersama guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil. Fadhol Habib silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, yang terhormat Dr. David Khalik dan juga para pemirsa bukan hanya di sini tapi juga di televisi Cahaya Hati Indonesia. Baik, jadi tadi guru kita sudah menyampaikan berkaitan dengan apa tadi Bu? Kajiannya? Jangan sampai nanti ditanya kajian apa? Oh, rame. Musuh yang tidak terlihat adalah pikiran. Surahnya surah An-Nas. Ah, itu dia, baru tepat itu ya. Baik, jadi saya melanjutkan. Namun sebelum saya bahas ayat 2 dan 3 surah An-Nas, kita perlu tadi bahasanya Dr. David berkenalan dulu. Apa itu surah An-Nas? Apa keutamaannya surah An-Nas? Surah An-Nas ini Bapak Ibu sekalian adalah surah sebagian ulama atau jumhur ulama, jumhur mufassir itu menyatakan dia adalah surah Makkiyah. Artinya dia turun di periode Mekah. Tapi ada sebagian yang menyatakan dia Madaniyah. Ada sebagian lagi juga yang menyatakan dia turun 2 kali. Makkiyah maupun Madaniyah. Terlepas dari itu, apa sih keutamaannya? Pertama kalau kita lihat, Quran itu surat yang pertama kalau kita baca mushaf Quran, surah apa Bu?
Setelah Al-Fatihah baru Al-Baqarah kan dan Al-Baqarah. seterusnya. Yang terakhir surah apa? An-Nas. Nas. Jadi awal Quran kita buka yang kita baca surah Fatihah. Akhir dari Quran yang kita baca adalah surah An-Nas. Dua-duanya surah yang luar biasa. Ya. Apa keluar biasaannya? Dua-duanya yang pertama adalah dua-duanya merupakan perlindungan. Pada surah Al-Fatihah kita katakan apa? Ihdina suratal mustaqim, suratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya. Gitu kan? Minta kepada Allah perlindungan dari orang-orang yang maghdubi alaihim waladdallin. Di surah An-Nas itu juga kita minta perlindungan. Dari apa? Tadi Kiai bilang dari sifat was. Gitu ya. Ini menunjukkan dua surah ini luar biasa. Ada lagi keutamaannya. Ya, sama dengan Fatihah, dua-duanya memiliki 3 sifat Allah yang paling utama. Ya, pertama adalah Allah sebagai Rabb. Ya, Rabb itu dari kata Rabba. Ya, yang artinya apa? Membimbing, ya, mengayomi, gitu ya. Kemudian juga yang kaitan dengan melindungi itu Rabb, gitu ya. Memberikan hidayah itu Rabb. Di surah Al-Fatihah dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah yang memiliki, membimbing, ya, kemudian memelihara seluruh alam. Di surah An-Nas dikatakan qul a'udzu birabbin nas. Kami ya Allah, wahai Muhammad katakan saya berlindung dari Rabbnya manusia. Ya, sama-sama ada sifat Rabb di situ. Minta perlindungan kepada Rabb. Ya, yang kedua, ya di surah Al-Fatihah ayat yang keempat dikatakan Maliki Yaumiddin. Di surah An-Nas dikatakan Malikin Nas. Sama kan? Ya. Artinya apa? Allah itu adalah raja yang menguasai kita. Semuanya tunduk di hadapan Allah. Nah, di surah Al-Fatihah begitu, di surah An-Nas juga Malikin Nas. Allah itu adalah penguasa, raja bagi kita, ya. Nah, tapi kenapa di surah Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddinnya panjang? Maliki Yaumiddin. Surah An-Nas Malikin Nas. Kalau Malik artinya pemilik, biasanya benda mati, maka dikatakan Maliki Yaumiddin. Itu adalah bukan sesuatu yang hidup, gitu ya. Tapi Malik dalam bentuk pendek itu raja dari sesuatu yang hidup. Maka dikatakan Malikin Nas, gitu ya. Yang ketiga, sifat Allah yang ada di kedua surat itu apa? Yaitu ilah. Ya, ilah itu artinya yang disembah, diibadahi Tuhan, ya. Maka kita katakan la ilaha illallah, ya. Tidak ada yang saya ibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang saya sembah kecuali Allah. Di surah Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di surah An-Nas dikatakan ilahin nas. Itu keutamaan dua surah ini, sehingga satu di awal, satu di akhir, semuanya membuka ini, menutup ini, minta perlindungan kepada Allah dan memiliki 3 sifat itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hubungkan juga dengan surah sebelumnya, yaitu surah apa sebelum An-Nas? Al-Falaq. Iya. Jangan lupa ya Bu. Ya. Itu kan surah-surah pendek ya Pak. Ya. Surah Al-Falaq. Apa hubungannya An-Nas dengan Al-Falaq? Ya. Dua-duanya sama-sama meminta perlindungan. Maka disebut Al-Mu'awwidatan. 2 surat permohonan perlindungan kepada Allah. Baik. Nah lalu apa bedanya? Nanti insya Allah Dr. David kita lanjutin lagi. Waktunya habis Bu, nanti lanjut lagi. Baik Habib, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Bu, kalau ngebahas ini sama Habib, ini nggak bisa sebentar. Tapi nanti mohon izin dilanjutkan lagi ya Habib. Insya Allah. Ya, nggak apa-apa ya. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya sehubungan dengan tema kita. Ya, wow banyak banget. Silakan Ibu, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayah dari Majlis Taklim Al-Iman Wal Ihsan Masjid Jamiat Taqwa Rorotan. Ya, silakan Bu. Izin bertanya Habib, Ya. kapan waktu yang terbaik untuk membaca surat An-Nas dan apa manfaat surah An-Nas? Ya. Ya udah itu saya Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Yayah, Bu, mic-nya deketin apa? Bu Yayah sering baca surah An-Nas kapan kalau baca? Deketin mic-nya. Mau tidur, Mau tidur, terus kapan lagi? sholat, Sholat, terus waktu-waktu yang tertentu misalkan habis sholat asar gitu. baca gitu? Baca, Oh gitu. kadang. Nah, kadang. Baca, kadang. Belakangnya pakai kadang. Silakan Habib, ini kebiasaannya beliau. Mungkin tadi pertanyaannya ada dua ya. Apa saja dan juga kapan waktu yang tepat untuk membaca surah An-Nas. Silakan. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Yayah yang bertanya dan juga mungkin semuanya yang lain yang juga ingin tahu. Kapan waktu terbaik membaca Al-Mu'awwidatan, bahkan surah An-Nas saja misalnya, atau dengan surah Al-Falaq atau dengan Al-Ikhlas. Yang pertama kalau kita lihat dalil, kalau ditanyakan kapan saja bagus. Itu ya Pak, kapan saja kita sempat bagus. Lalu mana yang paling afdol? Ya, yang paling afdol usahain nih Bapak Ibu jangan ditinggal nih waktu-waktu ini. Karena ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya di waktu-waktu ini. Pertama adalah sabahan wa masaan. Ya, pagi dan sore. Biasanya ba'da subuh dan juga ba'da asar. Itu waktu terbaik baca itu. Ya, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Nggak bisa Falak An-Nas saja, nggak bisa An-Nas saja, silahkan. Yang penting ba'da subuh, ba'da asar. Itu ya, sobahan wa masar. Yang kedua benar tadi Ibu Yayah. Ya, setiap ba'da sholat fardu. Itu ya. Bib, memang kalau baca begitu apa sih itunya, fadilahnya, keutamaannya. Orang yang membaca Al-Mu'awwidatan, apalagi ditambah Al-Ikhlas, itu nggak bisa diganggu sama setan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang merasa ada was-was, yang merasa ada bisikan-bisikan, yang merasa lagi disihir, yang merasa lagi kesurupan jin dan sebagainya, baca di antaranya surah itu. Bagus ditambah ayat kursi. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Kalaupun tidak, Al-Mu'awwidatan tadi. Jadi ba'da sholat apa Bu? Fardu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama adalah pada saat kita merasakan ada gangguan. Ini kayaknya kalau bahasanya Ustadz David tadi ada bisikan-bisikan yang kayaknya nyuruh saya bunuh diri. Baca. Ya. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dari dalam lubuk hati kecil. Tapi nyuruh nggak benar. Atau nyuruh bunuh orang lain. Ada nggak begitu? Ada. Ada, kemarin ada anak yang bunuh orang tuanya. Malam-malam. Ditanya kenapa, kayak ada bisikan yang nyuruh nusuk. Bapaknya meninggal. Ya. Kemudian terus dia ngejar ibunya, dihalangi neneknya. Neneknya dibunuh sama dia. Ibunya sempat ditusuk tapi teriak keluar. Tetangga ngumpul, akhirnya ibunya sempat selamat. Ya. Tapi itu menunjukkan bahayanya. Maka ada godaan begitu, baca surah An-Nas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat kita ngobatin orang yang kesurupan atau orang-orang yang sakit kena begitu, baca surah itu. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, udah jelas ya Bu ya? Kapan bacanya? Kapan bacanya? Iya. Iya aja. Pertama habis sholat fardu. Baca mah kapan aja ya. Ya, sholat fardu. Terus tadi apa lagi? Kalau ada perasaan was-was pada saat asar dan juga subuh ya Bu ya. Sholat fardu boleh. Terus pada saat perasaan was-was itu dibaca. Nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau misalnya ada bisikan-bisikan syaitan ya, perasaan nyuruh melakukan itu, baca deh itu semua ya. Sebelum tidur satu lagi sebelum
Sebelum tidur. Ini sebelum tidur lihat HP aja. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita ya mengenai surah An-Nas. Dan juga tentang bahwa ternyata musuh terbesar kita adalah pikiran kita. Tapi kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan White Coffee. Jadi tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على نبي محمد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Tadi kita sudah membahas surah An-Nas ayat 1 sampai ayat ketiga. Kita lanjut lagi ya. Ayat 4 dan selanjutnya. Tadi bersama dengan Habib Nabil. Sekarang kita kembali lagi ke Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Tamami. Silakan Ustadz. Baik, izin Ustadz David. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, masih semangat? Pokoknya meskipun siang-siang ngaji tetap harus top terus ya. Karena biasanya kalau siang-siang begini enaknya mah sebenarnya satu. Reba. Oh, bisa jawab terus ya. Ya, tapi kita insya Allah mudah-mudahan ngaji pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pengajian kita di dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, kita sekarang masuk ke ayat 4 dan 5. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilah min syarril. Ini yang kadang-kadang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Setan itu menggodanya yang paling hebat itu dari hati kita. Makanya kadang-kadang yang sering was-was sebelum pikiran adalah hati. Makanya sampai Rasulullah SAW Bu, itu memberikan satu nasihat kepada kita selaku umatnya. Hati-hati dengan yang namanya Bu, hati-hati dengan yang namanya hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Wa idha saluhat jasadu kullu. Wa idha fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalbi. Kalau hati kita baik, maka akan baik keseluruhan amal kita. Betul apa betul? Dan setan itu pasti enggak ridho. Orang itu hatinya tenang, pasti dibikin was-was. Maka di ayat lain dalam surah Al-Baqarah Allah katakan apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biasanya kita was-was karena apa? Satu, maaf, takut kagak punya duit. Betul apa betul? Kurang duit. Padahal yang bahaya bukan kurang duit, tapi kurang duit. Kalau kurang bisa kita cari, tapi kalau iman hilang mau nyari di mana? Betul apa betul? Duit emang sih, kalau kita nggak punya duit kagak bisa kemana-mana ya. Orang mau jalan-jalan ke Bali butuh duit apa enggak? Jawab apa biar ada kencengan.
Orang mau jalan-jalan butuh duit apa enggak? Ibu-ibu seragamnya sama. Dulu apa Pak? Blon. Ibu ini kan seragamnya sama. Kira-kira membayarnya pakai duit apa pakai daun? Tapi kalau duit kurang jangan khawatir. Allah maha kaya. Kadang-kadang kita maaf ya digoda sama setan, emang hati kita kurang tenang. Udah, kalau duit kagak punya, besok lu cari di mana kek yang haram. Itu bisikan setan, betul apa betul? Padahal Allah mengajarkan kepada kita, kalau mau cari uang, hati tenang, carilah jalan-jalan yang Allah redoi. Kerja di kantor halal apa berkah? Halal plus berkah. Ngojek berkah apa halal gak kira-kira? Biar kata ngojek sehari dapat cuman jigo doang. Apalagi orang Betawi. Kalau udah ngojek Ustaz David, elah baru dapat 50.000 jam 12 siang udah pulang. Betul apa betul ya? Nanya istrinya, bini sayur asam udah jadi apa belum? Ngasih bini cuman jigo. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang kadang-kadang bikin kita insecure. Tahu insecure apa kagak ya? Tahu insecure? Ini bahasa orang rorotan rada ke kanan dikit ya. Iya. Artinya kita Bu, jadi manusia itu harus optimis. Gak boleh insecure. Ya artinya gak boleh apa? Gak boleh pesimis. Misalkan maaf dia orang kaya, kita orang gak punya. Tenang aja jangan khawatir. Belum tentu orang kaya hatinya tenang, belum tentu juga orang miskin hatinya kagak girang. Banyak orang miskin girang, banyak. Contoh dekat rumah saya ada BKT. Itu isinya siapa? Kita semua yang orang-orang girang meskipun kagak punya duit tuh. Ya betul apa betul? Biar dah orang kaya mah makannya di luaran. Sekali makan habis 3 juta. Kita maaf ya yang ibarat kata duitnya kagak gablek pisan, makan cilok di BKT udah girang banget ya. Nah itu ya Bapak Ibu semua. Jadi kita hatinya harus tetap girang, seneng menjaga hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kira-kira. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz. Bu, gimana kajiannya? Bermanfaat? Udah paham belum? Apaan? Surah An-Nas ya. Ya Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan tausiah Ustadz Tamami mengenai penjelasan surah An-Nas dalam Al-Quran. Nah, ibu-ibu bapak-bapak tahu nggak? Selain menjaga kesehatan jiwa, kita juga harus menjaga kesehatan raga atau badan kita. Karena di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah saya mau tanya nih sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Pernah nggak ngalamin yang namanya cepat lelah? Bu, dadak berdebar-debar tanpa sebab? Atau waktu cek kesehatan kolesterolnya naik? Pernah? Padahal rasanya cuma makan gorengan sedikit aja. Betul apa betul? Nah tapi angka kolesterol langsung naik. Hati-hati ya Bu, Pak. Karena kolesterol tinggi itu bukan cuma angka, tapi juga faktor resiko penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Makanya sekarang saya mau memperkenalkan satu solusi alami yang bisa bantu atasi masalah itu, namanya Omepros. Omepros adalah suplemen dengan kandungan lengkap omega 369 plus GLA. Kombinasi yang kuat untuk membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL dan melancarkan peredaran darah. Dan yang paling penting Omepros ini bukan obat kimia. Tapi suplemen alami yang aman dikonsumsi sehari-hari. Cocok buat kita yang udah masuk usia 45 ke atas, pekerja kantor yang sering lembur, atau yang doyan makan berlemak. Omepros juga tersedia dalam berbagai kemasan. Ada isi 30 kapsul, 60 kapsul, dan juga ukuran mini yang mau dicoba dulu. Jadi gampang dibawa dan bisa rutin dikonsumsi. Supaya jantung kita tetap sehat dan hidup tanpa rasa cemas akibat kolesterol, saatnya beralih ke Omepros. Ingat ya, sehat itu pilihan dan jangan ditunda-tunda dengan Omepros. Jaga kesehatan jantung bisa dimulai hari ini juga. Ingat ya, sehat itu pilihan, mulai sekarang aku mau bantu jaga kolesterolku. Omepros, bantu kurangi lemak darah. Alhamdulillah. Baik pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap nafas adalah kesempatan untuk hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita jadikan setiap nafas kita itu adalah zikir, mengingat Allah, membesarkan Allah dan mengagungkan Allah. Sehingga di dalam menjalankan kehidupan kita selalu dalam bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta mendapatkan perlindungan dari tipu daya syaitan. Ya. Nah Bu, hari ini kita bahas surah An-Nas. Nah tadi sudah diawali oleh Ustadz Tamami, lalu Habib Nabil, Ustadz Tamami lagi. Dan ayat yang terakhir akan dilanjutkan oleh guru kita yang sudah hadir kembali lagi sini. Al-Habib, Al-Mukarram, Habib Nabil Mursawa. Silakan, Fadol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu masih sehat Bu? Enggak ngantuk? Yang sebelah belakang sehat? Masya Allah. Bapak-bapak sehat Pak? Anak-anak sehat? Udah minum? Udah minum, baik. Iya, kita lanjutkan. Tadi saya menyampaikan ada kaitan An-Nas dengan Al-Falaq. Ya. Bedanya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau di surah Al-Falaq itu satu sifat Allah untuk berlindung dari 4 bahaya. Ya. Apa itu? Kita ucapkan qul a'udzu birabbil falaq. Rabb. Tadi apa arti Rabb? Adalah Tuhan yang memelihara, yang membimbing, ya, mengarahkan kita, ya. Lalu kemudian kita berlindung dari 4 bahaya. Apa? Yang pertama adalah al-khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari seluruh makhluk Allah yang jahat sama kita. Maka surah ini kalau kita misalnya khawatir digigit ular atau mungkin harimau atau mungkin anjing atau yang lain bisa dengan itu. Ya, karena kita berlindung dari seluruh makhluk Allah SWT. Kemudian yang kedua kita berlindung dari apa? Dari al-ghasiq. Ghasiq itu malam kalau sudah gelap pekat. Kalau orang nyuri ke rumah biasanya datangnya waktu kapan? Malam. Yang ngerampok? Malam. Siang digebukin orang ya Bu. Ya Ustaz. Iya betul Ustaz. Pastinya malam. Nah jadi malam itu banyak kejahatan terjadi malam hari. Ya, pembunuhan dan sebagainya. Maka kita katakan kita berlindung dari ghasiq. Yang ketiga dari an-nafathat. Nafathat itu artinya tukang-tukang sihir. Disebut an-nafathat karena dia suka niup di buhul. Bapak Ibu sekalian, sunnah mengajari kita kalau kita misalnya rambut, kuku, udah selesai bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru buang. Supaya apa? Supaya enggak diambil sama jin, dipakai untuk mensihir kita. Ya. An-nafathat. Kemudian yang terakhir al-hasid, orang yang hasad sama kita. Itu semua dengan Rabb. Tapi ketika An-Nas, Allah gunakan 3 sifat untuk 1 bahaya. Tadi dikatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bahayanya cuma 1, apa? Al-waswasah. Menunjukkan waswasah itu lebih bahaya dari semua sifat-sifat yang lain tadi. Kenapa? Yang tadi fisik semua. Makhluk Allah gigit, nyakar, bunuh, ya, fisik semua, ya. Tukang sihir bikin kita sakit, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sampai meninggal, hasad begitu. Tapi was-was itu masuknya ke dalam hati. Ya. Maka kita diminta untuk berlindung dengan 3 sifat Allah. Dan bukan hanya berlindung, ada orang yang bilang, Beb, saya sudah baca surah itu, tapi kok masih ada was-wasa. Berlindung itu dengan pengertian yang sebenarnya.
meyakini bahwa Allah yang memelihara, yang membimbing. Jangan kita bunuh diri, Allah yang memelihara kita. Yakini betul itu. Ya. Meyakini bahwa Allah itu Malik yang menguasai kita. Kenapa kita harus takut? Ya, saya takut miskin, Bib, jadi saya korupsi. Nggak yakin bahwa Allah itu Al-Malik. Ya, Bu? Ini kan banyak sekali nih yang korupsi sekarang. Betul apa betul? Betul. Ya. Supaya kita nggak terpancing korupsi karena mikirin masa depan. Yakin bahwa pemilik kita hanya Allah Subhanahu. Kemudian Al-Ilah. Allah yang wajib diibadahin, disembah. Jangan datang ke dukun minta pekasih, ya Bu. Atau dengan segala macam yang begitu, ya. Ini sekarang zaman orang susah, banyak yang kemudian datang ke dukun. Ada nggak di sini acungkan tangannya? Nggak ada, ini orang soleha semua. Amin. Amin. Bapak-bapaknya soleh semua. Amin. Amin. Nah, dari itu semua menunjukkan bahayanya. Lalu kemudian keistimewaan surah An-Nas itu manusianya diulang sampai 6 kali. Seluruh ayat itu ujungnya adalah manusia. Qul a'udzu Birabbin nas. Malikin, ilahin, Nas. min syarril waswasil, Khannas. dan seterusnya sampai minal jinnati. Wan nas. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan betapa mulianya manusia. Allah itu kan Tuhan semua, bukan hanya manusia. Raja dari apa, Bu? Dari semua, ya Pak. Ya, Tuhan dari semua, pembimbing semua. Tapi Allah sampai sebutkan kita itu 6 kali. Menunjukkan keutamaan kita, jangan kita kemudian terpancing sama setan. Ya, dibisik-bisikin oleh setan. Sampai nggak bisa tidur, overthinking, bangun, susah makan, nggak enak makan. Jangan kayak begitu, kata Allah. Lalu surah ini diakhiri dengan minal jin nanti wana. Kenapa di situ ada min? Kata para ulama, min di situ litab'id. Artinya apa? Enggak semua jin itu jahat. Ya, minnas salihuna wa minna duna dalik di surah Al-Jin ayat 11. Minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang baik, ada yang jahat, ada yang Islam, ada yang kafir. Jadi jangan nyalahin seluruh jin begitu. Paham ya, Bu? Paham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu, kadangkala kita suka susah bedain ya Bu ya. Bu, antara nafsu keinginan kita sama bisikan setan. Ya, padahal mah sebenarnya itu keinginan kita, tapi yang jadi korbannya setan. Ada yang begitu ada. Setan kata setan, orang gua gak ikutan, lu aja bawa nama gua. Nah, untuk membahas soal ini tentunya kita akan mengkaji lebih dalam. Nah, itu bisa kita lakukan kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau nanya lagi nih mengenai surah An-Nas ini. Masih ada yang mau nanya nggak? Coba yang mau nanya angkat tangan dulu, siapa? Oh banyak, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Bismillah. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajana Suha dari Majlis Taklim Al-Iman wal Ihsan, Jamiat Taqwa Rorotan. Ya. Saya mau bertanya, Bib, apa saja kejahatan jin yang mempengaruhi manusia? Dan bagaimana kita melindungi diri kita? Baik. Itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja Bib kejahatan jin yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia? Nah silakan Habib Fadl. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, Ibu yang bertanya dan juga seluruh para jamaah dan juga para penonton Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Jadi pertama tadi, apa sih bentuk daripada godaan-godaan syaitan? Banyak. Apa saja contohnya? Yang pertama tadi ya, yaitu waswasah. Waswasah itu memberikan bisikan-bisikan sehingga kemudian kita melakukan sesuatu yang kita nggak sadar dan seterusnya. Apalagi Bib selain itu? Di dalam Quran dikatakan at-tazyin. Tazyin itu memperindah-indah yang maksiat. Afwan, ada misalnya laki-laki, dia misalnya belum nikah, dia lihat perempuan terus dia syahwatnya naik.
Padahal sebenarnya perempuannya biasa aja, tapi syahwatnya naik karena diperindah oleh setan. Ada seorang perempuan lihat laki-laki begitu, yang sudah nikah lihat orang lain begitu, itu tazyin namanya. Diindah-indah di mata setan. Setelah dia bermaksiat baru dia sadar, kenapa saya bisa begini, gitu kan? Yang ketiga, di dalam Quran dikatakan takhwif, menakut-nakuti. Misalnya apa kayak tadi, wah kalau saya nggak korupsi saya nanti miskin, anak saya nanti siapa yang ngasih makan? Takhwif, ditakut-takutin, gitu ya. Apalagi misalnya kalau saya nggak ngikut tren, minum minuman keras atau nyobain narkoba, saya ditinggalin sama teman-teman. Takhwif, ya. Apalagi tamanni di dalam Quran, ya. Tamanni itu menimbulkan angan-angan, ya. Alah, udahlah, ya, lakukan aja dosa ini, nanti juga Allah diampuni sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Kalau mau ngaji anak-anakku sekalian, nanti ajalah udah tua, kan kita masih muda. Main aja dulu, maksiat dulu abisin, nanti udah tua bareng. Itu tamanni, angan-angan kosong. Padahal kita nggak tahu mati kita kapan. Ya, adik saya Habib Muntir umur 40 tahun sudah meninggal. Nah maka itu semua yang menyebabkan gangguan dari setan. Caranya gimana? Ya kita tadi Ustadz David sebelum tidur, kemudian pagi dan sore ba'da sholat kita baca al-mu'awwidhatain. Mudah-mudahan dijaga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bu, jin itu godaannya tadi takhwif, takhwif, kemudian tazyin, kemudian tamanni, ya itu ya, waswas itu semua. Dan juga ada juga jin-jin yang namanya memang disebut bisa merusak pernikahan ya, Bib ya, jin dasim ya Bu ya, dasim Bu, jin dasim itu merusak pernikahan orang, betul ya Bib ya, betul. Nah kalau kayak gitu kata Habib kuncinya minta perlindungan Allah, ya, baca mu'awwazatain, sholat di waktu-waktu tertentu, sama terakhir sebelum tidur baca doa, dibaca detu, al-ikhlas, al-falak, an-nas, ayat kursi, jangan cuman doa sebelum tidur apa Bu? Bismika Allahumma ayya wa amut, itu anak TK. Ya. Baca semua yang lengkap, insya Allah tidurnya nyaman, bangun tidur kalau diberikan kesempatan hidup lagi, bisa mulai hidup dengan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan memberikan sesi tanya jawab juga buat ibu-ibu semua. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyelesaikan bahasan kita mengenai surah An-Nas ya. Nah, selanjutnya di sesi terakhir ini saya masih kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Cuman karena waktunya sedikit, biasanya ada 2 orang penanya. Tapi kali ini kita hanya berikan kesempatan kepada 1 penanya yang akan dijawab oleh kedua orang guru kita. Silakan yang mau angkat tangan, yang mau bertanya angkat tangan. Silakan. Bapak boleh? Bapak, Pak, Ibu nggak apa-apa ya Pak ya? Ibu lagi dah, silakan Bu. Kata bapaknya, gue suruh angkat tangan lagi katanya. Silakan Ibu, namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samirah dari Majelis Taklim Al-Iman wal Ihsan Masjid Jamiat Taqwa Rorotan. Ya, silakan. Saya mau bertanya Habib, kenapa jika semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memberikan hal buruk kepada kita?
padahal kita udah berlindung kepadanya. Begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah baca doa, minta perlindungan, tapi kok tetap kejadian hal buruk kepada kita. Kenapa? Gitu, Habib. Silakan Habib, mungkin nanti bisa dilanjutkan juga udah Ustaz Tamami. Silakan Habib. Fadol Habib. Silakan Habib. Tamami izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang bertanya dan juga mungkin mewakili banyak orang. Saya sudah ibadah, saya sudah berdoa, saya sudah baca muawwidatain atau muawwidatan. Tapi kok masih juga banyak masalah, banyak godaan setan, bisikan mungkin dan sebagainya. Gimana caranya? Yang pertama, ini buat seluruhnya saran. Yang pertama, bisa jadi cara berdoanya itu tidak benar. Apa misalnya? Kita doa tapi nggak yakin. Gitu. Benar nggak ya bisa sembuh dengan cara kalau kita nggak yakin nggak bakalan dikabul sama Allah. Ya, ana inda dhanni abdi bi kata Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya itu tergantung prasangka hambaku sama aku. Kalau nggak yakin ya nggak bakalan dikabul. Kalau doa kita harus yakin, pasti insya Allah Allah kasih gitu. Ya, yang kedua bisa jadi nggak khusyuk. Ibu menghadap ke Kiai Tamami, nyampaikan sesuatu, minta sesuatu, sambil kepalanya begini. Kira-kira Kiai mau dengar nggak itu? Kita minta sama Allah, pikiran kita ini kunci, oh ada di bawah situ, oh ini anak belum di ini. Kira-kira Allah akan ridho nggak dengan orang seperti itu? Cara berdoa. Yang kedua adalah bisa jadi juga karena sikap kita yang nggak benar. Apa? Kita berdoa tapi maksiat jalan terus. Dalam hadis dikatakan asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab famat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang sudah berkeringat, sudah berlumur debu, minta sama Allah ngangkat tangannya, yamuddu yadayhi, saking tingginya tangannya ke atas, ya. Ya Allah, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dibesarkan dari yang haram. Bagaimana Allah mau kabulkan doanya? Ya, hilangin maksiat itu. Yang ketiga adalah bisa jadi Allah ingin ubah cara hidup kita. Cara hidup kita salah, lalu sama Allah belum dikabul doanya supaya kita muhasabah terus introspeksi. Oh saya melakukan ini, saya nggak akan melakukan lagi. Langsung dikabul sama Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak. Silakan Ustaz Tamami. Mungkin bisa jadi ini adalah ujian buat kita semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Artinya bisa jadi kenapa belum diijabah? Ujian buat kita. Sabarnya mungkin harus ditambah lagi. Ada contoh dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Yang doanya padahal doanya cuma minta satu, "Ya Allah, ampuni kesalahan saya." Ratusan tahun bahkan puluhan tahun di dalam riwayat belum dikabulkan, tapi beliau tidak pernah menyerah di dalam bab berdoa. Ingat kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jangan khawatir Bu, ya. Pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nabil Al-Mustafa. Mudah-mudahan bisa menjawab seluruh daripada penasaran pertanyaan kita. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan juga ya Bu, semua yang punya hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita. Kita sudah bisa lebih paham mengenai surah An-Nas yang sering kita baca pada saat sholat. Maka rasakan getaran surah An-Nas itu pada saat kita sholat. Fahami surah An-Nas itu untuk meyakinkan diri kita bahwa dalam kehidupan kita ada tempat berlindung yaitu Allah. Allah yang melindungi kita dari kejahatan yang datang dari luar. Terlebih juga yang ada datang dari dalam diri kita. Berupa apa? Was-was. Nah karena itu di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Yang akan dipimpin oleh Habib Nabil Al-Mustafa. Dan tentunya kita harapkan semoga Allah beri keberkahan pada kita, perlindungan pada kita dan keluarga kita. Serta keselamatan fid dunia wal akhirah. Untuk itu saya persilakan kepada Habib untuk memimpin doa. Fadal Habib.
Izin Kiai Tamami. Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian dan juga yang di rumah, mari kita tundukkan hati kita sama Allah, kita minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita dengan segala kelemahan kita, pikiran kita kemudian menjadi kemana-mana, kemudian jadi overthinking, jadi kemudian terus akhirnya merusak badan kita, merusak hidup kita, merusak waktu kita. Padahal di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang sama kita, sangat dekat sama kita, sangat maha mengabulkan semua doa. Mulai saat ini kaum muslimin, muslimah, arahkan semua hidup kita adalah kepada Allah. Ucapan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita aplikasikan dalam hidup. Arahkan semua sama Allah. Tawakal sama Allah. Minta sama Allah. Karena Allah yang maha berkuasa. Di surah An-Nas itu kita diajarkan bahwa ada jin. Tapi juga ada manusia yang suka yuwaswis. Membisik-bisikkan supaya kita pesimis. Berbuat maksiat, berbuat negatif, berpikiran tidak baik. Maka yuk kita kembali kepada Allah. Minta kepada Allah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana ya muqallibal qulub. Amin ya Allah. Thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Teguhkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Sampai meninggal ya Allah. Dan yang maha membimbing hati. Bimbing hati kami terus untuk tawakal, untuk ikhlas, untuk sabar, untuk syukur di dalam menggapai ridhamu ya Allah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan anak istri keturunan kami sebagai orang-orang yang bertakwa, perhiasan mata kami dan imam orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kajian hari ini bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik, pemahaman kita tentang Al-Qur'an dan juga bisa mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kelak kita wafat semua dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار